Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang pada soleh dan solehah? Sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi dan melindungi kita dari berbagai cobaan, dan mudah-mudahan kita di pandemi sekarang COVID-19 kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di semester 2 minggu kemarin kita sudah mengulang tentang mad lazim. Pada hari ini kita masih tetap di mad far'i ya. Mad far'i. Oke. Tapi untuk memperindah pembelajaran kita, mari kita awali tentang pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah semuanya. Yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, tolong lebih fokus belajarnya. Pembelajaran kita hari ini masih tentang hukum bacaan mad, di mana madnya itu mad far'i ya. Ini tayangannya yang sudah kalian simak beberapa kali. Nah, kita sudah belajar mad lazim di sini. Nah, yang hari ini kita akan membahas adalah poin 4 ya, tuh. Di hamzah, mad silah, nanti mad badal dan tamkin dan mad farqu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mad silah ya, hukum bacaan mad silah. Pernahkah kalian mendengar mad silah? Kalau yang sering belajar tajwid di tempat ngajinya pasti kalian sudah dengar ya. Oke anak-anakku sekalian, apa itu mad silah? Silakan perhatikan. Mad silah adalah mad atau hak ya, boleh. Mad pada hak domir atau kata ganti ya. Hak domir atau kata ganti yang berada di antara dua huruf yang berharkat. Jadi hak domir, ingat, kalau kalian di Al-Quran nemu lahu, minhu, kemudian bihi ya, hu dan hi yang berlaku. Nah, tidak hak, tapi hu saja dan hi ya. Lahu, minhu misalkan, bihi, nah itu ya. Tapi hu dan hi tersebut berada di antara dua huruf yang berharkat. Artinya bila sebelum atau sesudahnya ada sukun, maka bukan termasuk mad silah. Meskipun sama domir. Sekali lagi, hak domir tersebut bisa dikatakan mad silah apabila sebelum atau sesudahnya ya, sebelum dan sesudahnya ada harokat. Sekali lagi, bila sebelum dan sesudahnya ya, bukan
atau di sini, tapi dan ya berarti dua-duanya berharkat ya, sebelum haknya maupun sesudahnya ya. Baik, sekali lagi mad silah tersebut hak domir yang berada di antara dua huruf yang berharkat ya. Oke, mad silah dibagi dua. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah ya. Baik, satu-satu kita bahas ya. Yang pertama kita bahas mad silah qasirah. Mad silah qasirah ini ada yang menyebut juga dengan istilah mad silah sugro ya. Ada yang disebut juga dengan ada yang menyebut juga dengan sebutan mad silah sugro. Oke, baik. Apa itu mad silah qasirah? Mad silah qasirah itu hak domir yang berada di antara dua huruf yang berharkat. Nah, tapi ada syarat. Sesudahnya itu tidak ada hamzah. Kalau huruf yang sesudahnya itu bukan hamzah, maka disebut mad silah qasirah. Sekali lagi, hak domir yang berada di antara dua huruf yang berharkat, tapi huruf yang sesudahnya itu bukan hamzah. Nah, ya, bukan hamzah. Selain hamzah disebut selain hamzah maka termasuk mad silah qasirah. Berapa harkat panjangnya? Nah, mad silah ini termasuk mad asli dengan panjang 2 harokat ya. Dua harokat. Oke. Ada contohnya. Mari kita simak ya, lihat contohnya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa innama yaqulu lahu, lihat tuh ya. Lahu, nah itu ada panjang, ada wawu kecil, berarti wawunya artinya harus panjang. Lahu, nah 2 harokat. Karena setelah lahu tersebut kaf bukan hamzah, dan sebelum hu-nya itu lam itu berharkat. Lihat, dua-duanya kan berharkat ya. Ada syakal la, kemudian depannya ku kaf. Nah, karena di depannya itu bukan hamzah, maka disebut mad silah qasirah. Ya, ada contoh lain. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Liqaumihi. Nah, di situ mad silah qasirah. Kenapa? Hi. Sebelum hi ada harakat, ada mi. Ya tuh ya. Setelah haknya, setelah hi-nya itu ya, bukan hamzah. Disebut mad silah qasirah. Mudah kan? Nah, sini contoh liyastaru bihi itu ya, bihi tsamanan qalila. Bihi jangan terlalu panjang, harus 2 harkat. Panjangnya sama dengan mad asli ya. Liyastaru bihi tsamanan qalila. Tuh ya. Setelah haknya sa, sebelum haknya ba atau bi ya. Contoh lagi. Innahu, tuh ada wawu kecil tuh ya. Nah, di dalam Al-Quran
tulisan versi modelnya ini begini. Nanti Pak Opik sampaikan model yang lain ya. Innahu tuh ada wawu kecil. Kalau di bihi tadi bihi itu ada model kayak panah ya. Padahal itu namanya iya ya. Artinya bacaannya harus panjang seperti mad tabi'i atau mad asli ya. Oke. Sekali lagi lihat contohnya hak domir lahu tuh. Hu-nya itu hak domir namanya. Sebelumnya berharkat, sesudahnya berharkat tapi bukan hamzah. Ya. Ada wawu kecil tuh di bawah haknya ya. Nah, itu disebut mad silah siroh atau mad silah sugro. Paham sampai di sini? Nah, baru kalian akan lebih paham kalau setelah ini. Yang kedua, mad silah tawilah atau disebut dengan mad silah kubro ya. Kalau qasiro sugro, kalau tawilah kubro. Oke, apa itu mad silah tawilah? Nah, ini kebalikan dari mad silah qasiro, yaitu hadomir yang berada di antara dua huruf berharkat. Syaratnya disebut tawilah kalau sesudahnya ada hamzah. Oke. Mad silah ini termasuk mad par'i. Dengan panjang bacaan seperti mad jaizmun fasil, yaitu 4 sampai 5 harokat. Tapi yang lebih baik 4 harokat ya. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sama ya'murukum bihi imanukum. Tuh, setelah hi-nya ada hamzah i tuh, ya. Maka panjangnya 4 sampai 5 harokat atau yang lebih utama 4. Kalau yang tadi di atas yang kayak panahnya itu tidak ada madnya. Kalau di sini ada madnya berarti panjangnya lebih dari 2 harokat. Oke. Contoh yang kedua. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafa. Nah, di sini ada 2 ya. Fayudha'ifahu berarti mad silah qasiro. Lahu adhafa. Karena setelah hu-nya itu hamzah adhafa, mad silah tawilah. Wawu kecilnya juga beda tuh, lihat ya. Kalau yang pertama yang kayak koma itu tidak ada tanda mad di atas wawu kecilnya. Kalau mad silah tawilah ada madnya di atas wawu kecilnya ya. Tuh lihat. Jadi mad silah tawilah itu setelah haknya itu, kalau di sini hu ya. Setelah hu-nya di sini hamzah adhafa. Nah, kalau fayudha'ifahu 2 harokat karena setelah hu-nya la. Tuh lahu. Paham? Oke, contoh yang ketiga. Ini surat Al-Humazah. Yahsabu annama lahu akhlada. Lahu 4 harokat. Nah, setelah hu-nya ada akhlada hamzah a tuh ya. Jadi kalian bisa mudah di sini. Pokoknya lihat setelah hu atau setelah hi-nya ada hamzah atau tidak. Kalau setelah hi atau hu-nya itu ada hamzah, tawilah. Kalau sesudah hu atau hi-nya itu tidak ada hamzah, maka disebut
mad silah qasirah. Ya, paham? Nah, mudah kan? Yuk. Mari kita lanjut. Anak-anak, kalau yang tadi itu model penulisannya itu ada wawu kecil ya di bawahnya. Di sini kalau kalian nemu di Al-Qur'an yang lain ada yang nulisnya begini. Nah, wa innahu tuh. Si domahnya dibalik kayak angka 6. Nah, wa innahu lihubbil. Nah, di sini mad silah qasirah. Tuh. Mengapa? Karena setelah hu-nya lam, lihubbi tuh. Oke. Tapi yang di bawah wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Luhu tuh. Angka 6-nya di atasnya ada madnya. Tuh, itu mad silah tawilah atau qasirah? Mad silah tawilah karena setelah hu-nya idza tuh hamzah ya. Kemudian yang tawilah lagi wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tuh. Setelah hu ahad a tuh. Berarti lihat nulisnya juga di atas angka 6 ada madnya. Mad silah tawilah. Contoh lain. Innal insana lirabbihi lakanud. Tuh bihi kasrohnya berdiri di sini. Ya. Bihi itu 2 harakat. Nah, kalau yang bawah tuh lihat wattakhadhu min dunihi alihah. Hi di atas hi-nya itu ada mad juga, di bawahnya kasrohnya berdiri, berarti mad silah tawilah apa qasirah ya? Tawilah. Mengapa tawilah? Karena setelah hi-nya ada hamzah alihah. Tuh. Mudah ya anak-anak? Mudah kan? Kalau setelah hi atau hu-nya itu hamzah a atau i atau u, maka mad silah tawilah. Kalau setelah hu atau hi-nya itu selain hamzah, maka disebut mad silah qasirah atau mad silah sugro ya. Paham sampai di sini? Baik, anak-anakku sekalian, sekali lagi mad silah itu ha domir yang diapit oleh 2 huruf ya, berharakat. Nah, kalau sesudah ha domir atau hu atau hi tersebut kasroh ada hamzah, mad silah tawilah, berarti harus panjang bacanya. 4 harokat. Meskipun bisa sampai 5 ya, tapi lebih utama 4. Nah, ya, tawil itu panjang, qasir itu pendek. Membacanya harus pendek seperti mad tabi'i kalau qasirah. Lihat di sini cara penulisannya ada yang pakai wawu kecil tadi, ada yang angka 6 dibalikan, tuh si domahnya. Kalau kasrohnya robbihi tuh. Di sini kasrohnya berdiri. Jadi ada 2 macam ya. Kalau ada yang angka 6 itu tuh yang domah dibalikan itu tandanya kelihatan. Kalau tidak ada mad di atasnya berarti qasirah. Kalau ada mad di atasnya angka 6-nya itu tuh lihat ada madnya berarti tawilah ya. Mudah kan? Baik, kita lanjut nih, ada latihan ayat kursi. Nanti kalian silahkan di sini cari mana mad silah qasirahnya, mana mad silah tawilahnya ya. Gampang, tinggal ditulis mana yang termasuk mad silah tawilah, mana mad silah qasirah. Boleh kan? Paham tadi? Paham. Yang setelah haknya hamzah, setelah ha domirnya hamzah berarti tawilah. Nah, yang setelah
domirnya itu bukan hamzah qasirah. Tinggal kalian tulis mana di sini sudah ada ya. Tulis katanya hurufnya lahu, misalkan di sini nih la ta'khuduhu sinatun. Nah, kalian lingkari atau tulis ulang. Nah, disebut apa tawilah apa qasirahnya ya, dan seterusnya. Coba lihat di sini. Kalian boleh mengerjakan, lihat di Quran masing-masing atau lihat di video ini ya. Oke, gimana? Paham semuanya? Insya Allah dikirim biasa ya ke Pak Opik ya, anak-anakku sekalian. Tulisannya pakai pulpen biar kelihatan ya. Meskipun kameranya kurang jelas, kalau pakai pulpen kelihatan ya. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Dan mudah-mudahan pembelajaran tentang mad silah ini mudah ya. Silakan kerjakan latihan supaya kalian lebih paham ya. Demikian, mohon maaf dari Pak Opik yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa Pak Opik sampaikan. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tajwid kita mendapat berkah dari ayat-ayat yang kita pelajari, ayat-ayat yang kita baca. Terima kasih. Itulah yang Pak Opik sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.